Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik Profesor Dr. Edi Cahyono MSI dan teman-teman pendidikan Kimia 4B. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mempelajari mekanisme reaksi 2-hidroksibenzohidrazida dalam sintesis senyawa N2-metoksibenzida 2-hidroksibenzohidrazida. Sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Vika, yang kedua ada Haris, yang ketiga ada Niva, dan yang keempat ada saya sendiri, yaitu Alia. Yang kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Vika Maulida Herdianti, yang kedua ada mekanisme reaksi yang akan disampaikan oleh Muhammad Haris Baihaqi, yang ketiga ada penjelasan teoritis mengenai hipercam, yang akan disampaikan oleh Sanifatul Muniroh, yang keempat yaitu ada simpulan yang akan disampaikan oleh Alia Kurniawati. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Vika Maulida Herdianti. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih dari Mbak Alia. Oke, teman-teman. Sebelum kita membahas mengenai mekanisme dari reaksi 2-hidroksibenzohidrazida, nah kali ini kita akan membahas sedikit tentang ngapain sih kita tuh bahas tentang reaksi ini. Nah, yang pertama, reaksi 2-hidroksibenzohidrazida merupakan substitusi asil nukleofilik antara metil salisilat dan juga hidrozina. Nah, kita tuh mempelajari ini tuh karena apa sih? Ya tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi reaksi ini kan terdiri dari metil salisilat dan juga hidrazina. Nah, metil salisilat sendiri untuk kehidupan sehari-hari itu bermanfaat sebagai bahan farmasi, bisa sebagai penyedap rasa pada makanan, menjadi minuman gula-gula, pasta gigi, antiseptik, dan juga kosmetik, serta bisa menjadi parfum. Jadi dalam kehidupan industri itu banyak sekali ya teman-teman untuk manfaatnya dari metil salisilat itu sendiri. Kemudian bahan yang kedua itu ada senyawa hidrazon. Nah, senyawa hidrazon ini berpotensi memiliki efek analgesik dan juga antiinflamasi. Nah, efek analgesik dan juga antiinflamasi sendiri merupakan sebagai pereda nyeri, teman-teman. Jadi bisa sebagai asam urat, rematik, seperti itu. Nah, nyeri sendiri itu kan banyak sekali dialami oleh manusia ya di dunia ini. Jadi, kenapa sih kita mempelajari sintesis ini? Itu karena apa? Karena kita tuh mencari potensi efek analgesik dan juga antiinflamasi yang lebih baik dan juga memiliki efek samping yang lebih baik dari obat golongan OAINS lainnya gitu, teman-teman. Oke, kemudian untuk reaksi yang kita gunakan itu adalah reaksi SN2 yang nanti akan dibahas oleh Muhammad Haris Baihaqi. Kemudian lanjut untuk rumusan masalah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme reaksi yang digunakan dalam sintesis kali ini. Kemudian yang kedua, bagaimana visualisasi atau permodelan yang terjadi nanti menggunakan hypercam, teman-teman. Kemudian yang ketiga, bagaimana energi sintesis 2-hidroksibenzohidrazida itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Haris Baihaqi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme dari reaksi yang akan kita bahas, di mana sebelumnya sudah disinggung bahwa reaksi yang digunakan itu adalah reaksi asil nukleofilik, ya, substitusi asil nukleofilik, di mana mekanisme reaksinya itu adalah SN2. Nah, kita tahu bahwa reaksi SN2 itu adalah reaksi tingkat 2 dan mekanisme reaksinya itu adalah satu tahap atau serentak.
yaitu akan terjadi pemutusan ikatan reaktan dan akan terjadi pembentukan ikatan pada produk yang berlangsung secara bersama-sama atau bersamaan. Nah, pada reaksi SN2 ini, proses lepasnya gugus pergi itu terjadi secara bersama dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofilik dan substratnya. Nah, reaksi ini diawali dengan serangan nukleofilik pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Seperti yang telah kami sebutkan, bahwa pada reaksi SN2 ini, pemutusan dan pembentukan ikatan itu baru terjadi akan secara bersama-sama, di mana pada reaksi SN2, nukleofilik ini akan menyerang substrat yang masih mengikat gugus pergi, seperti yang terlihat pada gambar. Ya. Oleh karena itu, substrat yang memiliki struktur besar atau atom karbon yang akan diserang itu mengikat gugus-gugus yang memiliki efek ruang yang besar dan dapat menghambat reaksi SN2-nya ini. Nanti akan terjadi secara keadaan transisi dulu, ya, sebelum akan membentuk produknya. Nah, substrat karbon itu yang memiliki efek ruang yang sangat besar, sehingga menyulitkan nukleofilik itu untuk menyerang, sehingga substrat ini itu tidak bereaksi dengan mekanisme SN2. Selanjutnya kita akan melihat pengaplikasian dari mekanisme reaksi SN2 ini pada senyawa, di mana produk yang akan nanti kita akan sintesis itu adalah senyawa 2-hidroksibenzohidrazida, di mana bahan-bahannya itu terdiri dari metil salisilat dan hidrazina yang sudah disinggung pada awal tadi. Yang di sini nukleofiliknya itu adalah NH2 yang akan menyerang gugus karbonil, sehingga nantinya ikatan rangkap pada O ini akan menjadi ikatan tunggal, dan yang nantinya akan mengikuti mekanisme reaksi SN2 pada keadaan transisi yang pada saat ini akan terjadi deprotonasi, kemudian akan membentuk produk yaitu 2-hidroksibenzohidrazida dan metanol. Selanjutnya kita akan melihat mekanisme reaksi ini ketika kita terapkan pada software Hypercam yang akan disampaikan oleh Sanifatul Munirah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai permodelan sintesis senyawa 2-hidroksibenzohidrazida menggunakan aplikasi Hypercam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam aplikasi Hypercam ini kita dapat menggambarkan suatu senyawa dalam bentuk 3 dimensi ya teman-teman. Selanjutnya selain itu kita juga dapat menghitung atau mengetahui energi dari senyawa yang kita gambarkan tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Haris sebelumnya bahwa sintesis senyawa 2-hidroksibenzohidrazida ini melibatkan senyawa metil salisilat dan juga hidrazina yang mana senyawa metil salisilat ini berperan sebagai substrat dan juga hidrazina yang berperan sebagai nukleofil. Pada mekanisme SN2, nukleofil ini nantinya akan menyerang substrat, yang mana setelah substrat diserang oleh nukleofil ini nantinya akan terbentuk keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi ini nukleofil akan bergabung dengan substrat yang nantinya menyebabkan gugus pergi dari substrat ini terlepas. Nah, pada slide selanjutnya kita dapat melihat bahwa gugus yang pergi dari senyawa substrat ini telah lepas, yaitu gugus OCH3 ya teman-teman, yang mana gugus OCH3 ini berikatan dengan salah satu atom H dari hidrazina sehingga membentuk senyawa sampingan atau produk sampingan yaitu berupa senyawa metanol. Selain itu juga dari sintesis ini dihasilkan produk utama berupa 2-hidroksibenzohidrazida. Selanjutnya mengenai perhitungan energi. Nah, untuk mengetahui
besarnya energi dari suatu senyawa dalam aplikasi Hypercam ini kita memerlukan atau menggunakan menu start log. Nah, pada menu start log ini nantinya kita akan diarahkan atau kita dapat mengatur di mana kita akan menyimpan file perhitungan energi tersebut. Nah, setelah di start log nantinya kita akan juga memilih setup dan juga mengcompute sehingga proses perhitungan data dimulai. Proses perhitungan data ini nantinya terlihat di bagian pojok kiri bawah layar. Nah, proses perhitungan data pada layar ini terlihat ya teman-teman, ada kata-kata yes begitu. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui besarnya energi. Nah, dalam slide ini besarnya energi pada saat keadaan dasar yaitu sebesar 148,885.820 kilokalori per mol. Selanjutnya, pada slide berikutnya, kita juga dapat mengetahui besarnya energi pada saat keadaan transisi. Nah, mohon maaf sebelumnya belum saya sampaikan bahwasanya data ini sebenarnya itu datanya sangat panjang ya teman-teman, dari atas itu sampai bawah ini. Nah, ini cuma saya potong di bagian bawahnya. Nah, untuk keadaan transisi, besarnya energi itu sebesar 477,648.536 kilokalori per mol. Untuk slide selanjutnya, kita dapat melihat besarnya energi pada saat terbentuknya produk, yaitu sebesar 81,80004 kilokalori per mol. Nah, setelah kita mengetahui data ini nantinya kita proses ini itu di stop log dulu. Nah, setelah kita mengetahui proses perhitungan energinya, nantinya kita dapat menggambarkan diagram energi dari sintesis senyawa 2-hidroksi benzohidrazida ini. Nah, seperti yang terlihat pada layar ya teman-teman, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa grafik atau energi yang dihasilkan dari sintesis ini sudah sesuai dengan mekanisme SN2 yang mana energi total pada saat terbentuknya produk ini nantinya merupakan energi yang paling kecil daripada pada saat keadaan transisi dan juga keadaan dasar. Nah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya yang sangat bagus. Kita masuk ke dalam simpulan, yaitu yang pertama yaitu ada metil salisilat itu tuh dapat berguna untuk sebagai bahan farmasi, penyedap rasa pada makanan, minuman gula-gula, pasta gigi, antiseptik, dan kosmetik serta parfum. Kemudian mekanisme reaksi yang digunakan dalam 2-hidroksibenzohidrazida ini adalah SN2 dengan nukleofiliknya yaitu NH2 dan gugus perginya OCH3. Kemudian hasil diagram energi yang kita dapatkan pada keadaan dasar itu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Chani yaitu 148,885820 kilokalori per mol, kemudian yaitu dalam keadaan standar ada 477,648.532, kemudian dalam terbentuk produk itu yaitu ada 81,8000004. Nah, dapat disimpulkan yaitu hasil diagram energi itu sudah sesuai dengan mekanisme reaksi SN2. Nah, dalam kita mengerjakan diskusi ini, kita menggunakan daftar pustaka yang sudah tertera di dalam layar, yaitu dari Herdian Putri Etmawati J, yaitu dengan judul pengaruh substituen 2-metoksi pada sintesis turunan 2-hidroksibenzohidrazida dengan iradiasi gelombang mikro. Kemudian ada dari 2-hidroksi N4-fluorobenzohidrazida. Kemudian ada dengan judul Development of New Analgesic over the Past
50 Years, A Log of Real Breakout Drugs. Kemudian ada buku dari kimia organik fisik. Nah, dari sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.